Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube, sahabat Facebook, sahabat IG, sahabat sama. Kembali lagi bersama kita di Inspiring Without S di edisi 1 April 2023. Ada saya Distiano, Ada saya Ayu, ada saya Fitri, Ada saya Taufik. saya Laila. ada satu personel yang kurang ya. Iya, mungkin lagi ada job. Dia lagi malmingan. Lagi malam minggu ya. Gitu, jalan-jalan juga. Di malam hari ini di puasa keberapa nih kita nih? 11 ya? 10 ya? 10. Ada yang tema sangat menarik. Apa tuh Mbak Tapi? Kejar mimpi. Mimpinya sama. Mimpinya sahabat Kejar mimpi. Yang punya mimpi. Yang punya mimpi. Kalau nggak punya kan, makanya nggak punya tuh kejar aja. mimpinya. Kalau nggak punya mimpi, ya nggak usah dikejar. Iya. Kejar yang lain. Hah? Oh. Yang lain apa maksudnya? Ya, apapun itu. Apa, Mbak Lela? Kejar layar kan ya? Kejar yang ada. Layar. Kempulus. Kayak gitu masa kecil. Gimana Mbak Taufik, kejar mimpi? Apa itu artinya? Wow. Jadi ini tuh aku tadi tuh nggak sengaja baca apa ya? Baca teks kayak gitu loh. Wah kayaknya keren nih diangkat tema gitu kan. Jadi kita kalau ngomongin soal mimpi ya, mimpi kan kayak kita tidur tiba-tiba ada suatu kejadian di alam bawah sadar kita ya. Yang itu tuh kayak terkadang kalau kita cerita itu kayak nggak dipercaya sama orang gitu loh. Cuma Nggak masuk mimpi akal. kayak gitu kan. Nah tapi di sini kadang orang kan, setiap orang tuh kayak punya apa ya, firasat atau mungkin diberikan tanda lewat mimpi kayak gitu kan. Iya. Nah dari situ kayak kita tuh punya feeling untuk masa depan kita, cita-cita kita ke depannya kayak gimana kayak gitu. Nah dari itulah makanya aku ngambil tema kejar mimpi, mengejar cita-cita kita, mengejar masa depan kita kayak gitu. Pasti kan setiap dari kita kan punya cita-cita kan, Yes. punya mimpi, punya Harapan. punya target 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa kayak gitu. Berat ya? Enggak kan? Enggak sih. Nggak berat sih. Kok enggak? Yang enggak kok. Nggak berat ya. Iya, Yang kan berat pasti. 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang aku mikir gitu kan. Mimpinya apa gitu. Bayangin aja, bayangin dulu 20 tahun ke Pengen depan. ya. Kita seperti apa gitu. 10 tahun aja udah mikir. Mimpi tadi ya ketika bunga tidur. Bisa nggak sih mimpi itu kita afirmasi di alam bawah sadar kita gitu kan? Kemudian ketika diafirmasikan otomatis kan kita ada bayangan tuh di alam bawah sadar. Kemudian jadi mimpi ketika kita tidur gitu kan? Apa hanya sekedar itu apa mimpi itu ada sebuah capaian gitu, Mbak Taufik? Capaian yang akan datang. Masing-masing orang, kayak tadi aku bilang ya, masing-masing orang tuh punya firasatnya masing-masing gitu loh mas. Nah jadi setiap malam, setiap kita tidur atau bahkan tidur siang pun juga mesti kadang saking nyenyaknya ya, karena kan mimpi gitu kan. Ada yang itu mimpi hanya sekedar lewat-lewat, kayak yang nonton IG, nonton TikTok kayak gitu kan. Ada yang itu memang suatu pertanda kayak gitu loh. Nah tapi dimana kita menyikapinya ya, positive thinking aja sambil berusaha menjadi yang terbaik kayak gitu. Posting. Jadi yang lebih baik. Iya dong. Kamu yang apa yuk? Nah, aku kan Mimpi banyak. Lebih banyak. Enggak. Kamu lebih banyak. Banyak itu binatang gitu loh. Iya. Angsa itu. Iya. Kamu lebih itu. Enggak. Oh enggak. Apa capaianmu? Kira-kira tadi Mbak, tadi kamu mau 5-10 tahun. Udah di terdekat ini 3, 4 atau 5 tahun apa? Yuk. Firasatku sih mimpi
selalu itu ya apa namanya, angan-angan aku ya jadi itu guru gitu. Akan kapiten Enggak. itu. Iya. Kamu memang kamu jadi guru ya? Iya, sering banget mimpi seperti itu. Wis, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Cita-cita kuliah ya Mbak Tofi. Iya. Sekarang itu ketika kita bisa guru itu saya miris gitu kan. Soalnya kenapa? Guru itu sekarang kan bukan sebagai panggilan hati jiwa tapi sebagai profesi. Itu. Profesi guru. Profesi karena ketika profesi itu kan profesional kan. Ketika panggilan hati, ketika bisa panggilan hati beda gitu kan. Rasanya beda. Gitu. Kalau kamu Fit? Juga guru juga? Enggak, aku lebih pengen ke masyarakat. Jadi kalau aku sih pengennya tuh jadi kayak pekerja sosial, entah itu di sebuah yayasan atau instansi apa. Yang penting kita menjadi sebuah pelayanan untuk publik. Sewaktu kita bisa melakukan hal itu seberat apapun, insya Allah tetap dijalani karena pengennya membantu orang yang kayak masyarakat yang mungkin dia dalam pendidikannya dia sulit dan dia tidak ada jalan keluar, kita yang mencari jalan keluar untuk mereka. Luar biasa. Kalau kamu Mbak Lela? Mbak Taufik dulu. Mbak Taufik dulu ya. Mbak Taufik udah biasa. Udah biasa. Kamu dulu. Yang istimewa Luar gitu. biasa. Yang lihat itu bosan kalau sebenarnya ke Mbak Taufik komentar. Iya, kalau spesifik mau jadi apanya itu sebenarnya aku tuh fleksibel. Tapi yang penting itu sesuatu itu apa ya, buat aku mandiri, terus lebih upgrade skill, terus ini sih bermanfaat itu aja. Nah, pasti kan apa ya, ketika kita ingin ingin yang kita harapkan itu terwujud itu kan ada ini kan, ada trik, ada usaha, ada ikhtiarnya gitu kan. Kalau Mbak Lela apa yang selama ini langsung lah Oke, ikhtiarnya ya apa ya, ya ini misal ada pelatihan apa gitu ya. gitu, terus ada komunitas apa gitu yang bisa aku join gitu, gabung ya, aku daftar gitu. Kalau bisa waktunya bisa dibagi sama waktu kuliah gitu, yang apa aja lah yang penting positif. Iya, relationship-nya harus dibangun juga ya. Cari Karena teman dari berbagai ini ya, yang kalau menurutku sih lebih efektif kalau cari teman itu yang ada hubungannya ke tujuan kita gitu. Gitu ya. Ya, tapi kalau teman siapa aja ya tetap ini teman, tapi untuk cari relasinya gitu, agar Sesuai dengan track ya. iya. Berarti frekuensinya harus sama. Frekuensinya sama Mbak Tapi. Jangan berbeda. Satunya FM, satunya SB ya, nggak nyambung. Ya kan emang frekuensi kan biar bisa kita nyaman harus frekuensi. Gitu ya Fit ya. Ya, jadi nyamannya tuh beda rasanya. Salah. Gitu kan Mbak Taufik? Ini yang konselor ini. Konselor. Iya kan salah Mbak Taufik. Miss Taufik. Ini belum profesi ini. Profesi. Ya semoga nanti ya. Ya kita anggap aja lah gitu ya. Apa? Kita itu. Apa pertanyaannya? Apa ya? Oke, Pak Idar, ada kamu sama kita belum? Woi, Pak Produser. Iya, Woi, udah bergabung sama kita atau belum? sudah ada bergabung lewat-lewat. Lewat lewat ya. Oke, selamat malam lewat lewat. Makasih udah bergabung. Makasih, Kita sampai meskipun- terakhir ya. Meskipun lewat ya. Lewat-lewat. Oke, tadi kita bicara lagi tentang mimpi gitu kan. Tadi sekali lagi, mimpi itu apakah semua orang harus punya itu atau memang orang tertentu Mbak tapi yang ibaratnya orang yang mempunyai mimpi itu? Semua orang tuh punya hak untuk
bermimpi dia pengen menjadi apa, menjadi siapa, pengen mendapatkan apapun. Setiap orang tuh punya hak. Nah di sini tinggal kitanya yang mewujudkan mimpi itu yang hanya sekedar imajinasi menjadi sebuah realita yang ada di depan mata kayak gitu. Nah emang sih nggak semudah ketika dibayangin ya. Kan kalau kita bayangin jadi guru, jadi pelayan publik, jadi social worker kayak gampang gitu, menyenangkan. Tapi kan realitanya nggak semudah itu gitu loh, ya kan? Nah itu kan kencang dong. Ini yang diposisikan nggak dengar, apalagi Pak produser sana nggak dengar. Realita tak seindah ekspektasi. Realita tak seindah ekspektasi. Temanya itu kok. Ya udah Terus ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu semua imajinasi dalam mimpi itu biar benar-benar jadi kenyataan dan kita bisa menyandang menjadi seorang guru, yang menjadi seorang pekerja sosial, menjadi orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakat kayak gitu. Dan hal pertama dan utama yang paling penting itu adalah pemikiran kita sendiri ya, kekuatan pikiran kita bagaimana untuk mengupayakan itu semua bisa terwujud kayak gitu. Emang sih kayak tersiap-siap ya untuk berusaha keras kayak gitu, mati-matian untuk menggapainya itu emang mungkin sampai berdarah-darah. Iya, ada melewati batu-batu. Jatuh ya. Berdarah-darah dalam tanda kutip maksudnya. Kayak gitu. Kemudian juga usaha itu luar biasa supaya bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Terlebih kan kita seorang disabilitas ya, otomatis kita mungkin 2, 3, 4, 5 mungkin bakal lebih usahanya lebih keras lagi. Tapi di sini kita harus yakin kalau apa yang kita pengen tuh akan tercapai gitu loh. Nah dan juga selain pemikiran kita yang benar-benar positif untuk menggapai itu semua, kita juga membutuhkan, kita harus mengakui kita butuh support system, kita butuh motivasi. Iya enggak? Iya. Ya kan? Kita butuh motivasi dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari someone, ya Mas Adi? Orang terdekat. Itu mau aku ngomong terakhir. Aku butuh kamu gitu ya. Aku nggak ngomong ya. Yang ngomong Mas Adi. Iya kan. Aku nggak mau. Aku nggak mau berbeda ya. Yang nonton itu. Ya enggak maksudnya kan tapi kan butuh semua, butuh lingkungan gitu kan. Ada yang nonton itu aku nggak mau. Ceritanya aku butuh kamu gitu kan. Kamu ya. Kalau itu enggak. Harap ya. Kelihatan kalau galau. Terus Mbak Tomi? Ya sebenarnya maaf ya sahabat, Mas Andi emang kayak gitu. tapi itu nggak serius kok. Enggak. Yang sahabat yang biasa denger kita udah terbiasa gitu. Iya, ini aku nih guys. Jangan ngono kuwi. Terus nggak menutup kemungkinan kita tuh butuh support system lingkungan yang bagus gitu loh. Jadi kalau kita pengen, misalkan kita pengen jadi seorang ilmuwan ya, ilmuwan, seorang profesi, seorang guru, paling nggak kita juga punya relasi, punya lingkungan pertemanan yang itu sefrekuensi gitu loh. Kan itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalau kita pengen sesuatu yang tinggi banget, tapi kok kita tuh ngumpulnya orang-orang yang nggak seram. Nah itu sangat-sangat ngefek sekali kayak gitu. Itu nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi mental dan mindset kita juga. Iya. Gitu. Dan juga yang terakhir, jangan lupa meskipun kita berdarah-darah dalam tanda kutip, kita membutuhkan motivasi support system dari manapun, kita jangan lupa untuk memberikan reward sama diri kita. Jadi siapa lagi yang akan memperhatikan diri kita kalau nggak kita sendiri? Sesekali bolehlah
kita memanjakan diri kita berterima kasih karena selama ini udah diajak mungkin berlari-lari, udah capek-capek untuk menggapai semua itu, dan kita harus bangga sama diri kita gitu, karena dengan sampai detik ini itu udah luar biasa banget gitu loh. Pernah nggak berterima kasih sama diri sendiri? Pernah sih, pernah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Istirahat tidur. Oh, Iya. gitu. Istirahat tidur. Ya, sekarang macam-macam ya. Ya kan, sekarang macam-macam. Mungkin apa? Yang relax itu loh, apa sih? Kayak memanjakan diri itu apa sih namanya? Baring-baring. Baring-baring. Ya mungkin dengan apa? Pijat atau apalah. Oh, relaksasi. Ya relaksasi gitu, atau mungkin apa ya, musikan atau apa? Jalan-jalan. Ya setiap orang kan punya caranya masing-masing. Jangan-jangan sampai lagi tuh. Iya, Nongki. Hah? Nongki. Nongki, nongki bahasanya. Nah, anak kuliah mas. Anak kuliah. Ya. Kalau dirimu? Kau Aku. Fitri kan anak kuliah, anak dirimu? Aku anak kuliah 2 tahun yang lalu. Siapa tahu nanti S2. Amin ya Allah. Amin. Oke, belum ada pertanyaan, Pak Produser? Belum ada. Belum ada. Oke, ini pada terawih semua ini ya. Iya, mungkin pada Dan ini ya. Apalagi sholatnya pada di, khusyuk ya. di Semarang setengah hari ya tadi ya. Dari jam berapa? 1 ya sampai sekarang masih diguyur hujan, luar biasa suasananya. Enak banget istirahat. Tapi paling itu ya, apa paling enak tuh ya makan apa? Makan Kok dulu. nggak diterusin? Makan dulu dia. Jangan ada yang gimana. Gak berani. Oke, bicara lagi mimpi ini, cita-cita gitu kan. Memang yang harus kita persiapkan itu adalah mental ya, intinya gitu ya. Pola pikir, kemudian mental untuk mewujudkan cita-cita itu gitu kan. Nah, nih perlu gak sih Mbak Tofi ketika kita memiliki cita-cita gitu kan, ada ketika kita misalnya nih kita membuat kegiatan itu kan ada plan A, B dan C misalnya gitu kan. Nah, cita-cita kita meleset nih gitu kan, kita perlu nggak mempersiapkan pemikiran gitu atau pikiran di pikiran kita itu bahwa nanti kalau ini meleset harus begini itu perlu nggak kayak gitu? Bagiku perlu, supaya kita siap dengan konsekuensi. Jadi kayak tadi yang Mas Adi bilang, plan A, plan B, plan C. Plan A nggak bisa, kita masih punya plan B. Plan B nggak bisa, masih punya plan C. Jadi kita nggak kecewa gitu loh. Nah, bayangin aja kalau misalkan cuma punya satu plan, kita berharap banget dan tiba-tiba Merasa terhempaskan gitu aja, kita kan kayak terus terpuruk kan jadinya. Ya kayak gitu. Efeknya ke kita lagi kan. Jadi ya sangat penting sih. Jadi biar nggak terlalu patah hati gitu ya. bahasa Malam Ini minggu. malam minggu. Malam minggu. Malam minggu. Oke, saya mau tanya sama lagi ya nih ya. Ayo, video tuh balik aja deh. Kamu mau ditanyain apa? Nggak tahu. Nih target kamu nih ketika tahun yang akan datang. Atau nggak gini deh. Selama kamu memiliki keinginan gitu kan, kamu sadar dan sadarnya gitu kan. Apakah planning kamu itu selalu mulus, Mbak Rela? Ya, tentu tidak. Tidak. Ada yang benar-benar berhasil. Ada beberapa, tapi yang gagal juga banyak. Gimana cara kamu menyikapi untuk kegagalan dan keberhasilan itu? Oke, sebelumnya ini aku sharing, aku pernah gagal juga kan. Kan aku nggak langsung masuk kuliah ya Mas Adi. Itu kan sebelumnya itu udah pernah daftar. Sebenarnya sebelum itu udah pernah daftar lewat jalur dulu tuh namanya SNMPTN itu. Oh iya. Itu tuh waktu kelas 12 langsung daftar gitu. Nah itu tuh terlalu pede atau gimana? Dan itu daftar di satu univ yang ini apa susah lah jadi bilang. Walaupun jurusannya itu jarang peminatnya gitu. Nah itu nggak berhasil ya. Gagal lah. Nah itu kan terus
ini ya ganti lagi, tapi kok aku masih suka yang univ yang itu. Gitu ya. Coba lagi ya. Ini jalur SBM yang tes itu kan ya, dan beda jurusan tapi masih jurusan yang ini aku lumayan minat, dan itu tuh jarang peminatnya tak di situ gitu. Tapi ternyata ya namanya univ yang itu tuh tetap banyak peminatnya, ternyata itu Mbak Google itu tidak valid ngasih katanya itu jarang peminatnya loh. Dan ya dan gagal kan, dan waktu itu gap year kan, berhenti setahun gitu kan. Nah itu tuh apa ya ini bingung gitu kan, ngapain gitu, dan ya mau mempersiapkan untuk seleksi berikutnya kan. Dan itu tapi terus ada takut lagi kalau gagal gitu. Nah lalu ya ini apa ya, saat gagal itu apa ya, kita tuh jadi waktu itu tuh emosinya tuh cenderung ini nggak pede gitu buat nyoba lagi. Dan kalau lihat temen post foto kuliah Nyesek deh. iya ya Allah gitu, wah aktivitasnya kalau di kampusnya itu kan pakai alma mater gitu. Pakai jas sama motor ya. Iya, nah itu tuh Itu maba biasanya itu. iya waktu itu pas ospek gitu. Nah itu tuh ya tapi berlalunya waktu pelan-pelan bisa melihat pasti ada sisi positifnya gitu, pasti ada hikmahnya. Dan gimana ya, sebenarnya tuh aku ngerasa kayak secara gak sengaja tuh nemuin video-video yang kayak ngasih jawaban kalau menghibur kegagalanku gitu. Ya dari situ pelan-pelan ini sih ya oke, gak apa-apa, pasti ini yang terbaik gitu aja. Dan ya emang kalau sejauh ini ya alhamdulillah baik sih dan bisa paham lah kenapa nggak keterima di situ, terimanya di sini gitu. Sesuai dengan harapan nggak ya di sini? Apa? Sesuai dengan harapan nggak? Iya cukup sesuai dengan harapan dan passion ternyata. Oh gitu ya, luar biasa. Berarti di jalan yang benar ya? Iya, tersesat di jalan yang benar. Karena biasanya tersesat itu di jalan benar. Biasanya kalau yang di situ lah ya, yang di Mbak Alena sekarang gitu. Kalau kamu yuk pernah gagal ya atau sering? Gimana yuk? Bisa gini. Bagaimana sikap kamu ketika kamu mengalami sebuah kegagalan? Dulu pernah ya, waktu 1 tahun yang lalu, 2 tahun. Gagal kenapa? Kan aslinya saya mau masuk ke kuliah, cuman kan aku tuh pinginnya tuh di Jogja, cuman gak dibolehin. Terus aduh gimana sih kok gak dibolehin, terus ya pernah putus harapan juga, tapi pas aku nyari-nyari lagi akhirnya di Semarang ada, yaudah deh coba gitu kan. Terus dengan penuh usaha dan alhamdulillah bisa itu sih Masuk. masuk. Dan sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Bener nggak? Iya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu Mbak tatai Mbak Tavi, kamu tuh di bahasa Arab itu emang kepingin atau kecelakaan lah gitu. Ternyata emang kepingin ternyata luar biasa. Bukti kita. Kalau kamu Pit, sering gagalnya apa sering berhasilnya? Aku pernah gagal ya. Oh, pernah gagal. Gagal dalam apa? Bentar kah? Sampai Kan harusnya kan masuk sebenarnya itu kan SMA ya, harusnya masuk SMA di tahun itu, tapi aku mundur setahun gara-gara pengennya bukan di Semarang, satu itu kan. Yang kedua apa namanya, pengen ke situ tapi belum bisa. Yaudahlah, udah kepedean, udah kayak nggak punya harapan, mungkin nggak aku ada di situ. Tapi setahun yang akan datang melanjutkan ke situ lagi. Akhirnya itu gagal yang pertama. Yang kedua tuh meleset, tapi lama-lama tuh jadi suka.
meleset, lama-lama Iya, jadi suka. awalnya kan tersesat dulu. Kayak terbiasa. Ya karena terbiasa. Awalnya tuh sampai sedih banget. Ah, ya awalnya sih hampir nangis. Ya nangis, udah nangis ya. Tapi dibalik semua itu yang aku tersesat itu ada hikmah gitu loh. Itu lagi di Jepara, Di rumahnya. lagi di Jepara. Siapa? Hikmah. Iya, tapi aku beruntung banget. Kakak kepikiran gue. Terus Ben? Nah terus aku tuh awalnya ya nggak menerima dengan yang aku tersesat ini. Butuh waktu kan, butuh waktu beberapa bulan. Terus tadi itu jelasin benar. Kayak di jurusan di kuliah ini. Tapi ini bukan apa ya, sekarang udah aku nggak anggap tersesat karena aku udah mendapat hikmah dari itu semua. Ini Kak Jurin lihat dulu nih. Ya intinya bangga di sini. Ayo. Kak Jurin lihat dulu. Makanya tersesat di jalan yang benar gitu. Nah di sama Lela kayak Kak Jurin. Ya, Ibu Kajur kan pernah bilang nggak apa-apa tersesat di jalan yang benar gitu. Ya udah aku ngerasa ada hikmah yang tadinya kalau ada masalah dikit-dikit kayak hampir nangis, kalau sekarang ada masalah ya udah nggak hampir nangis kayak gitu, udah ada jalan keluar. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan Mas Eden? Ya. Ada pertanyaan kah? Dari Afia Putri. Dari IG Afia Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cara gampang mendapatkan mimpi tersebut bisa dengan sistem LOA. Sistem pernah dengar nggak sistem itu? LOA. Yes. Law of attraction. Oh, Iya. law of attraction. Yang udah pernah sering dibahas sama Pak Bas ya. Iya Mas ya. Kekuatan, Cuman oh tadi. Cuman apa itu? Jadi gini sih, law of attraction itu kan di sisi lain memang ada positifnya gitu kan. Dalam arti kekuatan pikiran manusia itu memang salah satu menjadi faktor juga untuk kita ibaratnya apa ya, sebagai arahan map kita ya, arahan kita. Tapi semuanya tetap kita harus juga serahkan sama Allah karena hasil akhir kan di Allah gitu kan. Tetap ada campur tangan Tuhan di situ gitu kan. Manusianya bisa berusaha. Jadi mimpi law of attraction itu memang perlu, karena itu kan memang sekian persen dari keberhasilan kita kan dari kita juga iya, dari Allah juga iya, tapi tetap juga kita bersandar sama Allah gitu, karena semuanya menentukan hasil akhir adalah di Allah gitu. Itu sih law of attraction. Iya. Gitu. Dan ini ya apa namanya, kita juga bisa memfilter jangan sampai kebablasan itu. Karena kalau kebablasan apa Mas efeknya Mas? Ekstrim sekali. Mau ngomong gak enak kan? Ngomong enak gitu. Jadi ya jelas pikiran manusia itu ada keterbatasan. Itu yang harus kita pahami, itu yang penting. Gitu. Ada lagi Mas Idar? Udah ya? Oke. Ini Semoga kita puas dengan jawaban. kalau belum puas bisa serahkan WA sama Mbak Tofi atau Mbak Nela yang ahlinya di law of attraction kali. Oke, Mbak Tofi, kegiatan kita minggu ini Banyak ya. Banyak sekali ya. Banget ya. Banyak banget ya. Mau nyebutin juga bingung ya. Banyak banget, yang jelas Tadarus masih berjalan dan luar biasa sekali riuhnya. Riuhnya karena untuk prepare nggak sekedar ini ya, Tadarus kan jam 2. Kita nggaknya jam 2 kok gitu loh, tapi kita dari pagi. iya dari pagi mulai dari penjadwalan, kemudian kuota internet, persiapan peserta siapa yang bakal Tadarus, belum lagi yang dadakan minta ganti jadwal, belum lagi yang di sini untuk prepare handphone, tripod, laptop, peralatan ya. host, ya semua yang co-host, kemudian yang nyimak, timnya luar biasa. Belum produser kita kalau back mood ya. Makanya itu aku nggak berani nyenggol
Jangan sampai bad mood ya. Kemudian hari ini Sabtu kita ada kedatangan tamu ya dari Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, Islam RSI, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Tadi juga memberikan bantuan Quran Braille gitu kan untuk teman-teman. Kemudian juga ada teman-teman juga ada di sini ya, yang kita ketemu ngobrol bareng di sini tadi gitu. Itu Mbak Taufik pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu depan di tema yang jauh menarik lagi. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.